Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam perkuliahan dengan sistem MOOC yang diselenggarakan oleh TEBIBAMA, Sekolah Institut Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Masduki. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang Ka'bah ya, bagaimana kemudian Ka'bah itu adalah tempat yang pertama ya, rumah pertama yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya kita dituntut kemudian untuk kemudian bisa memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan yang sebelumnya juga kita membahas tentang Arafah, tentang Musdalifah. Di Musdalifah Rasulullah SAW selalu berzikir, selalu mengingat tentang kesalahan-kesalahannya agar kemudian bisa melakukan perbaikan-perbaikan kepada dirinya. Saat ini para mahasiswa kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 95 dan 97 dan surat At-Taubah ayat 3 dan ayat 19, kemudian surat Al-Ibrahim ayat 35. Kita harapkan bisa mendapatkan banyak hal dari perkuliahan ini dan kemudian kita bisa benar-benar memahaminya untuk kemudian diaplikasikan di masa yang akan datang. Saya persilahkan kepada mahasiswa yang akan menyajikan materinya untuk disampaikan kepada kita semuanya dengan sistem MOOC ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan makna dari surah Al-Maidah ayat 95 sampai 97, kemudian At-Taubah ayat 3 dan 19, dan yang terakhir surah Ibrahim ayat 35. Langsung saja. Penjelasan surah Al-Maidah ayat 95 itu menjelaskan tentang beberapa pendapat mengenai binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dari kalangan hewan darat saat ihram. Yang pertama itu menurut Imam Syafi'i, orang yang sedang ihram itu diperbolehkan membunuhnya. Kemudian menurut jumhur ulama, mereka tetap mengharamkannya pula, dan orang yang sedang ihram tidak diperbolehkan membunuhnya. Kemudian yang nomor 2 itu menurut jumhur ulama, mereka tetap mengharamkannya pula, dan tiada yang dikecualikan kecuali apa yang disebutkan dalam kitab Shahihain melalui Jarul Az-Zuhri dari Urwah dari Siti Aisyah Ummul Muslimin bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qala Malik an-Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah SAW khamsun minad dawabi laisa 'alal muhrimi fi qatlihinna junahun al-ghurabu al-hidatu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul aqur, yang artinya Imam Malik telah meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ada 5 macam hewan yang tiada dosa bagi orang yang sedang ihram membunuhnya, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. Kemudian dari hadis di atas ada beberapa pendapat lain yang terkait binatang yang boleh dibunuh ketika ihram. Kemudian yang pertama itu menurut Imam Bukhari dan Muslim telah ular tidak dilakukan lagi dan tiada yang diperselisihkan kebolehan membunuhnya. Kemudian yang kedua itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad menyamakan anjing gila yaitu serigala atau hewan pemangsa macan tutul dan harimau, karena hewan tersebut lebih berbahaya daripada anjing gila. Kemudian pendapat yang setelahnya itu menurut Zaid ibnu Aslam dan Sufyan ibnu Uyainah mengatakan bahwa pengertian anjing gila mencakup semua jenis hewan liar pemangsa. Kemudian jumhur ulama mengatakan jika seseorang membunuh selain hewan yang disebutkan dalam hadis, maka ia harus membayar denda.
Misalnya dia membunuh bulu musang dan barang-barang atau lain-lainnya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan orang yang sedang ihram diperbolehkan membunuh semua hewan yang tidak diboleh dimakan dagingnya, dan hal ini tidak ada bedanya antara yang masih kecil dan yang sudah besar. Dan Imam Syafi'i juga menilai bahwa ilat jami'ah yang membolehkannya diperlakukan demikian karena dagingnya tidak boleh dimakan. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang sedang ihram boleh membunuh anjing gila dan serigala, mengingat serigala adalah anjing liar. Dan jika seorang membunuh selain keduanya, maka ia harus menebusnya, kecuali jika hewan yang selain keduanya itu menyerangnya, maka barulah ia membunuhnya dan tidak ada kewajiban menebusnya. Hal ini merupakan pendapat Al-Auza'i dan Al-Hasan ibn Saleh ibnu Huyai. Sedangkan menurut Zufar ibnu Huzail, orang yang bersangkutan tetap dikenakan tebusan sekalipun binatang yang selain itu datang menyerangnya. Ada beberapa pendapat tentang burung gagak. Jumhur ulama berpendapat bahwa makna yang dimaksud lebih umum dari itu, karena menurut hadis yang ada di dalam kitab Sahihain disebutkan lafaz al-ghurab secara mutlak tanpa ikatan atau al-baqo. Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh membunuh burung gagak kecuali jika burung gagak itu menyerang dan mengganggunya. Sedangkan menurut Mujahid ibnu Jabir dan segolongan ulama, ia tidak boleh membunuhnya selain hanya melemparnya, dan telah diriwayatkan hal yang semisal dari Ali radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya penjelasan surat Al-Maidah dari ayat 96 sampai 97. Surah Al-Maidah ayat 96 sampai 97 menjelaskan tentang makanan yang bersumber dari laut atau hewan yang ditangkap dalam keadaan segar. Ada beberapa pendapat tentang makna to'amuhu yang ada dalam ayat Al-Maidah ayat 96, yaitu menurut Ibnu Abbas dalam riwayat terkenal yang bersumber darinya mengatakan yang dimaksud dengan sayduhu ialah hewan laut yang ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan ta'amuhu ialah hewan laut yang dicampakkan ke darat oleh laut dalam keadaan telah mati. Sufyan ibnu Uyainah telah meriwayatkan dari Amir ibnu Dinar dari Ikrimah dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'amuhu ialah semua yang ada di dalam laut. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ta'amuhu artinya sesuatu dari laut yang dicampakkan ke darat dalam keadaan telah mati. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Sa'id ibnu Musayyab mengatakan ta'amuhu ialah hewan laut yang dicampakkan ke darat dalam keadaan hidup atau yang terdampar dalam keadaan telah mati. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'amuhu ialah hewan laut yang mati di dalam laut. Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal tersebut telah diriwayatkan oleh hadis. Haddatsana Hanna bin Surai qala haddatsana Abdah ibnu Sulaiman an Muhammad ibnu Amrin haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum qala ta'amuhu ma lafadhahu mayyitan. Telah menceritakan kepada kami Hannad ibnu Sirri yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdah ibnu Sulaiman dari Muhammad ibnu Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-Nya, dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan dari laut ialah sesuatu yang dicampakkan oleh laut dalam keadaan mati. Abu Hurairah mengatakan bahwa ta'amuhu ialah binatang laut yang dicampakkan ke darat dalam keadaan telah mati. Ketika ihram tidak boleh melakukan pemburuan terhadap binatang. Begitu juga ketika tahallul. Menurut Imam Malik dan menurut salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i, hal yang sama dikatakan oleh Atta, Al-Qasim, Salim, Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan serta lain-lainnya. Jika
Si muhrim yang memburunya memakannya atau memakan sebagian dari binatang buruannya, apakah dia harus membayar denda ketika melakukan hal di atas? Ada dua pendapat mengenai di kalangan para ulama. Yang pertama yaitu ulama mengatakan harus membayar denda kedua. Abdur Razak telah meriwayatkan dari Ibnu Jurad dari Atta yang mengatakan jika orang muhrim yang bersangkutan sempat menyembelihnya lalu memakannya, maka dia dikenakan 2 kifarat. Pendapat kedua mengatakan tidak ada denda atasnya karena memakan hasil buruannya. Pendapat ini dinaskan oleh Malik ibnu Anas. Ada juga beberapa pendapat tentang tidak diperbolehkannya memburu hewan ketika ihram maupun tahallul. Di antaranya Abu Sa'ur mengatakan apabila seorang yang sedang ihram membunuh binatang buruan, maka ia harus membayar dendanya dan dihalalkan baginya memakan binatang buruannya itu. Hanya saja aku memakruhkannya bagi orang yang membunuhnya karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Saydul barri lakum halalun ma lam tusiduhu aw yusad lakum. Binatang buruan darat dihalalkan bagi kalian, sedangkan kalian dalam keadaan berihram, selagi kalian bukan yang memburunya atau bukan diburu untuk kalian. Yang kedua yaitu Abu Hurairah memberikan fatwa boleh memakannya. Kemudian ia menemui Umar ibnu Khattab, lalu menceritakan kepadanya tentang apa yang baru dialaminya. Maka Umar ibnu Khattab berkata kepadanya, Abu Hurairah, seandainya kamu memberi mereka fatwa selain dari itu, niscaya aku akan membuat kepalamu terasa sakit karena dipukul. Selanjutnya Ali ibnu Abu Thalib memakruhkan bagi orang muhrim yang sedang ihram memakan daging hasil buruan dalam keadaan bagaimanapun. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ibnu Hanbal, Ishaq ibnu Rahawai dalam satu riwayat serta jumhur ulama berpendapat jika orang yang telah bertahallul bermaksud melakukan perburuan untuk orang yang berihram, maka orang yang berihram itu tidak boleh memakannya karena berdasarkan hadis As-Sa'ab ibnu Jusamah. Kemudian penjelasan surah At-Taubah ayat 3 yang berbunyi wa adanu minallahi wa rasulih, yaitu ada suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya, yakni pemberitahuan pendahuluan pernyataan kepada semua orang. Yaumul Hajjil Akbar, yaitu pada hari Haji Akbar. Yaitu Haji Akbar itu adalah hari raya kurban yang merupakan hari manasik yang paling utama, paling jelas dan paling besar di antara hari-hari manasik lainnya. Kemudian Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang yang musyrik, yaitu Rasulnya berlepas diri pula dari mereka. Kemudian Allah menyuruhkan kepada mereka agar bertobat kepadanya melalui firman-Nya. Fa in tubtum, kemudian jika kalian kaum musyrik bertobat, maksudnya bertobat dari kemusyrikan dan kesesatan yang bisa kalian kerjakan. Kemudian terusannya fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum, maka bertobat itu lebih baik bagi kalian, dan jika kalian berpaling, yakni kalian tetap mengerjakan perbuatan kalian yang dahulu. Fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah, bahwa Allah kuasa terhadap kalian dan kalian berada di dalam genggaman kekuasaannya, berada di bawah keperkasaan dan kehebatannya. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu di dunia dengan kehinaan dan kekalahan, dan di akhirat dengan ada pemukul dan belenggu-belenggu. Kemudian sekarang ini penjelasan tentang orang musyrik yang berhaji. Abdullah ibnu Yusuf telah menceritakan kepada kami, Al-Lais telah menceritakan kepada kami, Akil dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadanya Humaid ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan pada musim haji itu Abu Bakar radhiyallahu an menyuruhku bergabung dengan orang-orang yang telah dikirim olehnya pada hari raya kurban untuk menyerukan maklumat di Mina bahwa sesudah tahun ini tidak boleh berhaji lagi seorang musyrik pun, dan tidak boleh ada lagi orang yang tawaf di Baitullah dengan telanjang.
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengirim dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyerukan tentang pemutusan hubungan ini. Abu Hurairah mengatakan sama seperti di atas. Kemudian penjelasan tentang hari raya kurban. Hari Haji Akbar adalah hari raya kurban. Sesungguhnya hari ini disebut Akbar karena sebagian orang ada yang membuat istilah Haji Asghar. Maka Abu Bakar menyerukan hal tersebut kepada semua orang pada tahun itu, sehingga pada tahun Haji Wada yang pada tahun itu Rasulullah SAW melakukan ibadah hajinya, tidak ada lagi seorang musyrik pun yang melakukan haji. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan telah menceritakan kepadaku Muharis ibnu Abu Hurairah dari ayahnya bahwa ia bersama Ali ibnu Abu Thalib ketika Nabi SAW mengutusnya untuk menyerukan pemaklumatan itu. Apabila suara Ali telah serak, maka dialah yang menggantikannya. Muharis bertanya, apa sajakah yang kamu serukan? Kemudian Abu Hurairah menjawab, ada 4 perkara, yaitu yang pertama, tidak boleh ada lagi orang yang telanjang melakukan tawaf di Baitullah, dan barang siapa yang punya perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka keamanannya berakhir sampai habis masa perjanjiannya, dan tidak ada masuk surga kecuali orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir, sesudah tahun ini tidak boleh ada lagi orang musyrik yang melakukan haji. Kemudian Hashim telah meriwayatkan dari Ismail ibnu Abu Khalid dari Asy-Sya'bi dari Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahwa hari Haji Akbar adalah hari raya kurban. Abu Ishaq As-Subai telah meriwayatkan Al-Haris Al-A'war bahwa ia pernah bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang hari Haji Akbar, maka Ali menjawab bahwa hari Haji Akbar adalah hari raya kurban. Selanjutnya penjelasan ayat At-Taubah ayat 9, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrik dan memberikan semangat kepada orang-orang mukmin untuk memerangi mereka. Ishtaro bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yang artinya mereka menukarkan ayat-ayat Allah, yakni tidak mau mengikutinya dengan harga yang sedikit, yakni dengan kesenangan duniawi yang rendah dan tiada artinya bila dibandingkan dengan pahala akhirat. Fasaddu an sabilih. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menghalang-halangi orang mukmin dari mengikuti jalan yang benar. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Ayat ini telah disebutkan di atas, begitu pula ayat yang sesudahnya. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musannah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibnu Anas yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ikhlas kepada Allah dan menyembahnya tanpa mempersekutukannya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, berarti ia meninggal dunia dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Selanjutnya penjelasan surah Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bantahannya terhadap orang-orang musyrik Arab menyebutkan bahwa negeri Mekah ini sejak semula dibangun hanyalah sebagai tempat untuk menyembah Allah semata, tidak sekutu baginya. Dan Ibrahim dan meramaikannya karena pembangunan yang dilakukannya berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah. Ibrahim mendoakan buat kota Mekah agar menjadi kota yang aman. Dalam doanya yang disitir oleh firman-Nya, dia mengatakan, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Dan Allah mengabulkan permintaannya seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, hingga akhir surat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatin bayyinatin maqama Ibrahim man dakhalahu kana aminah.
sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah yaitu untuk tempat beribadah yaitu Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, maka amanlah dia. Dan dalam ayat berikut ini disebutkan oleh firman-Nya, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dalam ayat ini lafaz balad disebutkan dengan memakai at-ta'rif, yakni al-balad, karena Nabi Ibrahim mendoakannya sesuai membangunnya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Telah diketahui bahwa Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Ketika Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama ibunya ke Mekah, ia masih menyusu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim pada saat itu berdoa pula yang bunyinya seperti berikut, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Setiap orang yang berdoa dianjurkan agar mendoakan dirinya sendiri, lalu buat kedua orang tuanya dan anak cucunya. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa banyak kalangan manusia yang fitnah oleh penyembahan kepada berhala-berhala, dan bahwa dia berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Lalu ia mengembalikan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk mengazab mereka, tentulah Dia mengazab mereka. Dan jika Dia menghendaki memberikan ampunan kepada mereka, tentulah Dia mengampuni. Syukron. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mahasiswa, kita sudah bersama-sama mendengarkan tadi. Kalau kita kemudian melihat ya, dan kemudian mendengarkan tadi, ada stressing yang khusus yang kita perlu ketahui bersama-sama pada surat Al-Maidah ayat 95, bahwasanya kita dilarang untuk memburu ketika dalam keadaan ihram. Ini tidak boleh. Tapi kemudian kalau kita memakan hewan buruan yang diburu oleh orang lain, bukan kita yang memburu, maka itu diperbolehkan oleh kita. Kita boleh makan itu semuanya, selagi bukan kita yang memburunya. Ya. Ada beberapa perbedaan pendapat kemudian tentang hal ini, tapi kita kuatkan yang ini saja. Kecuali ada beberapa hewan fawasik ya, hewan fawasik itu kita boleh kemudian membunuh karena memang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Salah satu hewan fawasik itu maksudnya adalah boleh dibunuh dalam keadaan halal ataupun haram. Itu adalah burung gagak, elang, kemudian kalajengking, kemudian ada ular ya. Itu termasuk di dalamnya, ular itu juga termasuk di dalam. Kemudian bagaimana kemudian kalau kita ternyata melakukan hal itu? Maka di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kemudian ya membayar fidyah. Kita terpaksa kemudian melakukan itu. Pendapat ulama berbeda-beda, tapi kemudian kalau kita kemudian ingin menghardi umpamanya tapi ternyata mati terbunuh, maka kita diperintahkan untuk membayar dam, menyembelih seekor domba atau semisal dengan apa yang diburu. Atau kalau tidak kemudian kita bisa berpuasa, atau kemudian kita memberikan makan orang-orang miskin yang ada di tanah suci, bukan di luar tanah suci ya. Ini perlu diketahui oleh kita. Nanti ada jemaah minta saya akan membayar di Indonesia saja, nanti tidak seperti itu. Maka yang harus dibayarkan adalah kurang lebih itu 1 mud per orang, 6 orang gitu ya, kurang lebih 1 mud itu 6,5 on ya. Itu diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah suci. Banyak para mahasiswa yang sail di sana ya, para pengemis, mungkin juga para bekerja di tanah haram, di tanah di Masjidil Haram, itu boleh juga dijadikan objek untuk kita berikan makanan karena pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Kemudian ayat yang selanjutnya 96 itu stressingnya adalah
boleh ya kita memakan buruan dari laut. Nah, kalau tadi darat, kalau dari laut ini boleh ikan dan lain-lain sebagainya yang berasal dari laut. Laut di sini apa nafsiran ulama yang lain mengatakan juga termasuk sungai gitu kan, air, termasuk danau atau bahkan mungkin termasuk kolam gitu kan. Itu boleh saja. Ada kalimat kemudian saiduhu, ya saiduhu maksudnya adalah hewan laut yang ditangkap hidup-hidup. Nah, itu boleh. Tapi kemudian ada kalimat ta'amuhu adalah hewan yang dia mati di lautan kemudian terbawa arus atau ombak, ya terdampar di pinggiran laut, di darat gitu. Itu juga boleh dimakan. Jadi tidak perlu disembelih ya. Kalau hewan seperti kambing dan lain sebagainya kan harus disembelih gitu. Tapi kalau ikan tidak perlu disembelih gitu. Kalau kambing tidak disembelih mati itu bangkai, maka haram makan bangkai. Tapi kemudian kalau ikan walaupun tidak sembelih dia bangkai, tapi itu diperbolehkan di dalam agama kita. Kemudian ayat yang ke-97 dari surat Al-Maidah, Allah menguatkan kembali seperti apa yang telah kita kuatkan kemarin, pelajari kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Ka'bah sebagai rumah yang suci, Ka'bah sebagai pusat peribadatan, Ka'bah sebagai tempat kita semuanya orang mukmin dan muslim itu melakukan urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat. Nah, ini suatu nikmat bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah kemudian dan sekitarnya itu menjadi tempat yang aman bagi kita semuanya sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Terus kemudian ada hajjun qalaid, sudah kita bahas kemarin, di dalam surat ini juga diperkuat, dan itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Bahwasannya apa maksudnya? Agar kita semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya At-Taubah ayat 3, stressingnya adalah yang perlu kita kuatkan Hajjul Akbar. Hajjul Akbar dari penafsiran para ulama memang berbeda-beda, tapi kita mungkin kuatkan di hari raya kurban gitu kan. Hajjul Akbar itu adalah hari raya kurban. Hari raya kurban itu paling utama dari hari-hari yang lain, walaupun orang-orang mufassir yang lain mengatakan Hajjul Akbar itu adalah hari Arafah ya. Arafah itu Al-Hajju Arafah gitu kan. Tapi ada perbedaan pendapat yang lain adalah Hajjul Akbar itu adalah yang terjadi pada 9 Hijriah ya, berbeda-beda. Mungkin satu hal yang kita kuatkan yaitu hari raya kurban atau yang disebut dengan Nahar ya, Nahar, Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Kemudian ada kalimat bariun, Allah bariun. Maksudnya bariun di sini adalah Allah Subhanahu wa taala melepaskan, membebaskan atau tidak melindungi orang-orang yang musyrik dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ini. Tapi barang siapa yang kemudian bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Nah, ini yang terpenting, stressing di dalam penafsiran surat At-Taubah ayat 3 ini. Kemudian At-Taubah ayat 19 ini sebenarnya ayat ini turun disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara sahabat para mahasiswa. Mereka mengatakan bahwasannya memberi minum jemaah haji itu bagus, paling utama. Ada yang berpendapat kemudian memakmurkan Masjidil Haram itu lebih utama pekerjaannya gitu. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwasannya berjihad itu bahkan lebih utama, tapi mereka lupa, mereka tidak memperhatikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 19 ini, jangan disamakan, orang musyrik tidak sama dengan orang mukmin, walaupun dia telah memberikan minuman bagi orang-orang yang berhaji itu datang ke sana, walaupun mereka sudah memakmurkan masjid gitu kan, di Masjidil Haram maksudnya di sini, atau kemudian mereka sudah berjihad gitu, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak sama. Mereka tetap adalah orang-orang musyrik walaupun mereka sudah mengeluarkan harta yang banyak. Jadi menjadi sia-sia kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir para mahasiswa, tafsir surat Al-Ibrahim ayat 35. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta kepada Allah agar Mekah menjadi kota yang aman, dan ia meminta kepada Allah agar beliau, anak cucunya kemudian dihindarkan dari penyembahan berhala-berhala yang tidak bermanfaat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui telah mengabulkan doa tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 67, dan kemudian surat Al-Imran ayat 96 dan 97 sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin ya pada pertemuan yang kelima itu. Saya kira semoga ini bermanfaat. Terus belajar, kita tunggu presentasi yang selanjutnya, dan kuasai ini, setiap mahasiswa untuk menguasai ini, karena nanti tentunya harus bisa dong, harus cakap memimpin para jemaah haji ataupun umroh pada waktunya, insyaallah. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.